Langit sore itu memerah seperti bara yang membakar cakrawala, seakan langit sendiri ikut mengamati langkah-langkah Ki Ageng Pandan Arang. Di alun-alun Demak yang mulai lengang, suara langkah kuda dan derit pelana bercampur dengan desir angin. Ki Ageng berdiri tegap, tubuhnya dilapisi kain lurik sederhana, berbeda jauh dari jubah kebesaran yang biasa ia kenakan sebagai seorang bupati. Di kejauhan, sosok Sunan Kalijaga berdiri dengan tenang, bersandar pada tongkat kayu yang ujungnya menancap di tanah. Tatapan Sunan tidak menghakimi, namun cukup tajam untuk menembus dinding hati siapapun yang memandangnya. Ki Ageng merasakan detak jantungnya makin cepat, seolah setiap denyut adalah ketukan palu yang memutuskan nasibnya. Embun sore yang mulai turun membawa aroma tanah basah dari ladang sekitar. Ki Ageng menarik napas panjang, mencoba mengusir gundah yang menyelimuti pikirannya. Ia tahu, pertemuan ini bukan sekadar silaturahmi, ini adalah titik balik hidupnya. Selama bertahun-tahun memimpin, ia menikmati kemewahan, namun jauh di dasar hatinya ada ruang kosong yang tak pernah terisi. Kini ia berdiri di hadapan seorang wali, berharap menemukan cahaya yang mampu menghapus kegelapan batin itu. Sementara itu, di belakangnya, istrinya berdiri dengan dagu terangkat, tatapannya menyapu alun-alun seperti seorang yang tak rela meninggalkan dunia yang membesarkannya. Sunan Kalijaga mengangkat tangannya perlahan, memberi isyarat agar Ki Ageng mendekat. Tidak ada suara terucap, namun panggilan itu terasa seperti seruan yang menggema di lubuk hati. Setelah Ki Ageng berada di hadapan Sunan, suara sang wali terdengar dalam dan berwibawa. "Jika kau ingin bertobat," ucapnya, "lepaskan semua yang membebani hati. Tinggalkan harta, tinggalkan kesombongan, dan jangan bawa apapun yang mengikatmu pada masa lalu." Kata-kata itu terasa sederhana, namun seperti pedang bermata dua, menguji sekaligus melukai kesadaran. Ki Ageng mengangguk tanpa ragu, meski dalam hatinya terbersit rasa takut akan kehilangan segalanya. Di sisi lain, Nyai Pandan Arang menatap suaminya dengan sorot yang sulit dibaca, campuran kekecewaan dan penolakan. Baginya, perintah untuk meninggalkan harta adalah seperti meminta pohon merelakan akar yang menancap kuat di bumi. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun, namun dalam diamnya, ia mulai menyusun niat untuk tidak sepenuhnya menuruti perintah sang wali. Malam itu, rombongan kecil mereka berangkat, meninggalkan gemerlap kota dan masuk ke jalan tanah yang gelap. Obor-obor yang dibawa pengikut Sunan memancarkan cahaya kuning yang bergetar tertiup angin, memantulkan bayangan panjang yang bergoyang di tanah. Setiap langkah kaki terdengar jelas di antara hening malam, seperti denting waktu yang menandai perjalanan menuju ujian besar. Dari kejauhan, suara jangkrik dan burung malam bersahut-sahutan. Namun di hati Ki Ageng, gema nasihat Sunan terus berulang, mengiringi langkahnya menuju masa depan yang belum ia mengerti. Perjalanan malam itu semakin terasa berat ketika kaki-kaki mereka mulai menapaki jalan berbatu yang licin oleh embun. Sunan Kalijaga berjalan paling depan, tongkat kayunya mengetuk tanah dengan irama yang mantap, seolah menjadi penentu tempo langkah seluruh rombongan. Sorot matanya lurus ke depan, tak terganggu oleh gelapnya malam atau suara hutan yang mengelilingi. Ki Ageng berjalan tepat di belakangnya, berusaha mengikuti ritme sang wali. Namun, setiap kali ia mendengar derap langkah istrinya di belakang, hatinya diliputi kekhawatiran yang tak mampu ia jelaskan. Seakan ada jarak yang bukan sekadar ruang, tapi juga keyakinan yang berbeda. Nyai Pandan Arang berjalan dengan kepala sedikit menunduk, namun matanya sesekali melirik kain tebal yang ia peluk erat. Kain itu tampak biasa saja, tapi di dalamnya tersimpan perhiasan emas, batu permata, dan benda-benda berharga lainnya. Harta itu adalah simbol masa kejayaannya, dan ia tidak rela melepaskannya hanya karena sebuah perintah. Ia yakin, Sunan Kalijaga tidak akan memeriksa barang bawaannya secara langsung. Namun, setiap kali obor melewati wajahnya, kilatan cahaya itu terasa seperti menelanjangi rahasia yang ia simpan. Hutan mulai menutup jalan di hadapan mereka, membuat udara terasa semakin dingin. Suara serigala terdengar samar di kejauhan, disusul oleh lolongan panjang yang membuat bulu kuduk berdiri. Rombongan secara refleks merapatkan langkah, menjaga jarak satu sama lain agar tak terpisah. Meski demikian, Sunan Kalijaga justru memperlambat langkahnya, seakan ia ingin memberi waktu bagi setiap orang untuk merasakan beban perjalanan ini bukan hanya pada tubuh, tetapi juga pada hati. Di balik tatapannya yang tenang,
Ada kesadaran penuh bahwa malam ini akan menjadi saksi ujian yang tak semua orang siap menghadapinya. Setelah beberapa jam berjalan, mereka sampai di sebuah perbukitan yang sunyi. Pohon-pohon tinggi berdiri seperti penjaga malam, dan angin yang lewat membawa aroma tanah lembab bercampur dedaunan busuk. Sunan menghentikan langkahnya, lalu memutar tubuh, matanya langsung tertuju pada Nyai Pandan Arang. "Apa yang kau bawa itu?" tanyanya pelan, namun nadanya menyimpan kekuatan yang membuat semua orang di rombongan terdiam. Dalam sekejap, suasana berubah tegang. Obor yang bergoyang memantulkan bayangan wajah Nyai yang kini terlihat pucat. Nyai Pandan Arang tersentak, jantungnya berdetak kencang. Dengan suara yang dibuat setenang mungkin, ia berkata, "Hanya pakaian, Sunan." Namun, nasib tidak selalu memihak pada yang berbohong. Kain yang ia peluk tiba-tiba tergelincir dari pelukannya, jatuh ke tanah, dan sedikit terbuka. Cahaya obor langsung memantulkan kilau emas di dalamnya, membuat semua mata terbelalak. Hening menyelimuti mereka, hanya suara angin yang terdengar seperti bisikan yang menyingkap kebenaran. Wajah Sunan tetap datar, tapi sorot matanya menembus ke dalam hati Nyai, menghancurkan sisa keyakinan yang ia miliki untuk mempertahankan rahasianya. Angin malam mendadak bertiup kencang, membuat obor-obor bergoyang liar, seakan alam pun ikut bereaksi terhadap terbukanya rahasia itu. Daun-daun kering beterbangan, sebagian berputar di udara sebelum jatuh ke tanah. Sunan Kalijaga menutup matanya sejenak, menarik napas panjang, lalu mengucap kalimat yang terdengar berat. "Ini kesalahan pertama, kikir pada harta, meski diminta melepaskannya." Suaranya datar, tapi setiap kata menancap di hati Ki Ageng dan Nyai Pandan Arang seperti paku yang ditancapkan perlahan. Nyai hanya berdiri mematung, sementara Ki Ageng merasakan wajahnya memanas oleh rasa malu. Tanpa menunggu jawaban, Sunan kembali melangkah, kali ini dengan kecepatan yang lebih mantap. Namun, udara di antara mereka tidak lagi sama. Ki Ageng berjalan dengan kepala tertunduk. Setiap suara langkah kakinya seperti menjadi pengingat atas aib yang baru saja terungkap. Ia ingin berbicara kepada istrinya, tetapi lidahnya keluh. Perjalanan yang sebelumnya terasa seperti penebusan, kini berubah menjadi lintasan panjang penuh beban. Bahkan suara burung malam yang sesekali terdengar pun tak lagi terdengar indah. Semuanya hanya menambah rasa berat di dadanya. Beberapa jam kemudian, mereka tiba di sebuah desa kecil yang diterangi cahaya lampu minyak dari rumah-rumah sederhana. Penduduk keluar menyambut, membawa senyum yang tulus, namun Nyai Pandan Arang justru melangkah mendahului rombongan. Ia berbicara dengan nada tinggi, memamerkan kisah kejayaan masa lalu mereka sebagai bangsawan. Tangannya bergerak anggun, namun tatapan matanya memancarkan superioritas yang menyakitkan. Beberapa warga saling berpandangan, ragu apakah harus tersenyum atau menunduk. Sunan hanya berdiri di belakang, diam seperti batu. Namun dari raut wajahnya jelas terlihat bahwa ia mencatat semua yang terjadi. Malamnya, di sebuah gubuk sederhana tempat mereka beristirahat, Sunan Kalijaga memecah keheningan. Api kecil dari tungku memantulkan cahaya hangat di wajahnya, namun kata-kata yang keluar terasa dingin. "Kesalahan kedua," ucapnya, sombong pada kedudukan, padahal derajat manusia hanya diukur dari hatinya. Kalimat itu tidak diucapkan dengan nada marah, namun justru itulah yang membuatnya semakin menohok. Nyai Pandan Arang menunduk, mengalihkan pandangannya dari tatapan Sunan, sementara Ki Ageng merasakan dadanya semakin sesak, seperti terjebak di ruangan tanpa udara. Keesokan paginya, mereka melanjutkan perjalanan melewati ladang kering dan sungai kecil yang airnya nyaris habis. Di tepi jalan, beberapa penduduk setempat menghampiri. Wajah mereka pucat dan tubuh mereka kurus. Dengan suara lirih, mereka memohon sedikit bekal makanan untuk anak-anak mereka. Ki Ageng hendak merogoh tas bawaannya, namun Nyai Pandan Arang melangkah cepat dan menolak permintaan itu dengan wajah dingin. "Kami juga punya perjalanan panjang," ujarnya singkat. Penduduk itu mundur perlahan, menunduk dalam kesedihan. Adegan itu membuat udara di sekitar mereka seolah membeku. Bahkan langkah Sunan yang biasanya tenang, kini berhenti sepenuhnya. Sunan Kalijaga berdiri tegak di tengah jalan tanah yang membelah ladang gersang itu. Angin bertiup pelan, membawa debu yang menempel di kaki dan wajah mereka. Tatapannya lurus ke arah Nyai Pandan Arang. "Kesalahan ketiga," ucapnya lantang, "menyengsarakan rakyat, padahal merekalah yang menanggung beban kekuasaanmu dahulu."
Kata-kata itu menggema di udara seperti petir yang memecah langit, membuat semua orang di rombongan terdiam. Nyai menelan ludah, wajahnya memucat. Ki Ageng hanya bisa menunduk, menyadari bahwa perjalanan ini bukan lagi sekadar fisik, tetapi pengadilan batin yang tak bisa dihindari. Tiba-tiba, Ki Ageng jatuh berlutut di hadapan Sunan. Debu mengepul di sekitarnya, menempel di wajah dan pakaiannya. Air matanya mengalir tanpa bisa dibendung, membasahi tanah di bawahnya. "Ampuni aku, Sunan, ampuni kesalahan kami." Suaranya parau, nyaris pecah. Nyai Pandan Arang berdiri mematung, tapi perlahan tangannya terkulai, dan matanya mulai berkaca-kaca. Momen itu begitu sunyi, hanya terdengar desiran angin dan detak jantung yang berdentam di telinga mereka masing-masing. Sunan Kalijaga menatap hamparan tanah di sekeliling mereka. Matanya memandang jauh, seakan menembus masa depan yang belum terjadi. "Tempat ini akan menjadi pengingat," katanya akhirnya. "Salatiga, 3 kesalahan yang tak boleh diulang." Ucapannya pelan namun penuh wibawa, dan setiap suku kata terasa seperti ukiran di batu yang akan abadi. Rombongan terdiam, menyadari bahwa mereka baru saja menjadi saksi lahirnya sebuah nama yang akan hidup ratusan tahun ke depan. Angin kembali berhembus, kali ini terasa lebih lembut, seperti menenangkan luka yang baru saja dibuka. Dari kejauhan, matahari mulai muncul di ufuk timur. Cahayanya menembus kabut tipis dan memandikan perbukitan dengan warna emas. Ki Ageng berdiri perlahan, menatap istrinya. Nyai Pandan Arang tak berkata apa-apa, namun matanya yang basah sudah cukup memberitahu bahwa kesadaran mulai tumbuh di hatinya. Mereka tahu, perjalanan pulang tak akan sama lagi. Mereka telah meninggalkan sebagian dari diri lama mereka di tanah ini. Sejak hari itu, setiap orang yang melintasi tempat tersebut akan mendengar kisah ini. Kisah tentang seorang bupati yang bertobat, seorang istri yang belajar merendah, dan seorang wali yang mengajarkan makna ikhlas melalui 3 kesalahan. Nama Salatiga bukan sekadar penanda wilayah, melainkan peringatan abadi bagi setiap hati yang pernah tergoda oleh harta, kedudukan, dan kekuasaan. Dan di bawah langit yang biru, cerita itu terus hidup, dibisikkan oleh angin, diulang oleh generasi demi generasi, agar manusia tak lupa pada dosa yang pernah mengubah segalanya. Sunan memandang Nyai Pandan Arang tanpa berkedip. "Kesalahan ketiga," ucapnya, "menyengsarakan rakyat yang pernah menanggung kekuasaanmu." Suaranya datar, tapi tajam. Angin berhembus kering melewati ladang yang gersang. Burung-burung beterbangan menjauh. Semua orang dalam rombongan terdiam. Ki Ageng menunduk. Nyai Pandan Arang membeku di tempatnya. Langkah Ki Ageng goyah. Lututnya terasa lemah. Ia jatuh berlutut di tanah yang berdebu. Tangannya menggenggam kerikil dan tanah. Air mata mengalir di pipinya. "Ampuni aku," suaranya pecah. Ia memohon pada Sunan. Ia memohon pada rakyat yang dulu ia sakiti. Nyai Pandan Arang menutup wajahnya dengan kain. Matanya basah. Hatinya mulai runtuh. Sunan berdiri diam. Matanya menatap hamparan tanah yang luas di sekitar mereka. "Tempat ini akan menjadi pengingat," katanya. "Namanya Salatiga. 3 kesalahan. Kikir. Sombong. Menyengsarakan rakyat." Ucapannya menggema di telinga semua orang. Beberapa pengikut Sunan menunduk hormat. Mereka tahu ini bukan sekadar nama. Ini peringatan abadi. Angin berembus pelan, seolah membawa kata-kata Sunan ke setiap sudut bumi. Matahari mulai terbit dari balik bukit. Cahaya oranye membelah kabut pagi. Bayangan rombongan memanjang di tanah. Wajah Ki Ageng berubah. Ia tampak lebih tenang. Nyai Pandan Arang menatap mentari. Ada secercah penyesalan di matanya. Sejak hari itu, setiap orang yang lewat mengingat kisah ini. Mereka tahu arti nama Salatiga. Mereka tahu kisah bupati yang bertobat. Mereka tahu 3 kesalahan itu. Dan mereka diajarkan untuk tidak mengulanginya. Tanah itu kini menyimpan cerita yang hidup di hati rakyat. Cerita tentang kesalahan, tentang penyesalan, dan tentang perubahan.